العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zikir pagi dan zikir petang. Yang di dalamnya juga terdapat doa-doa yang perlu kita baca pada pagi hari dan sore hari. Karena itu adalah hal yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Di antara doa-doa yang agung yang selalu dibaca dan dipelihara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca pada setiap pagi dan setiap petang, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan zikir-zikir atau doa-doa itu, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah, dan selain keduanya bersumber dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alu haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini, baik ketika sore hari maupun ketika subuh hingga pagi. Yang doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah kita sudah biasa baca doa itu di pagi hari dan di sore hari. Kalau kita belum hafal, bisa dilihat di buku kecil kitab zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Tentunya di saat kita membaca doa ini, ya harus kita pahami, karena doa ini merupakan satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta. Jangan kemudian kita berdoa dengan menggunakan doa Rasulullah SAW yang biasa dibaca di pagi maupun di sore hari, yang itu berbahasa Arab, akan tetapi kita tidak paham. Oleh karena itu tentunya dengan membaca doa-doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW baik di pagi ataupun di sore hari, tentunya kita harus paham. Di mana kalimat yang pertama yang biasa dibaca Rasul SAW, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita mohon untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tentu semua kita butuh bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu pemaafan. Pemaafan tentunya pemaafan dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang tentunya semua kita tidak bisa lepas dari dosa, butuh kepada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Dan disebutkan lagi dengan kata al-afiyah, yaitu keselamatan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan. Keselamatan pada apa? Fi dini, pada agamaku. Kita mohon kepada Allah keselamatan
di dalam kita memeluk agama ini, di dalam kita menjalankan agama ini. Bagaimana kita bisa selamat di dalam agama kita? Begitu juga wa dunyaya. Kita mohon keselamatan kepada Allah dalam duniaku. Karena kita hidup di dunia ini untuk keselamatan di dalam urusan dunia. Kita butuh keselamatan, mohon keselamatan kepada Allah, yaitu pada keluarga. Kita punya keluarga, kita minta kepada Allah supaya keluarga itu juga diberi keselamatan. Wa ahli, termasuk juga harta. Wa mali, dan harta. Kalimat itu, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Semuanya kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian meminta juga, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Aurat yang dimaksudkan di situ adalah kekurangan atau cacat. Kekurangan ataupun cacat atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah supaya ditutupi kesalahan-kesalahan. Karena memang Allah SWT adalah zat yang maha menutupi kesalahan. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah, di mana Allah SWT punya nama, di antaranya adalah Sattar. Sattar itu zat yang maha menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, kita minta kepada Allah sebagaimana diminta Rasul SAW. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku, aurat-auratku, cacat-cacatku, kelemahan-kelemahanku. Kita minta kepada Allah supaya ditutupi. Wa amin rawati, ya Allah, amankan rasa takut pada diriku. Amankan rasa takutku. Allahumma fadni min baina yadayya, ya Allah, jagalah aku dari hadapanku, dan dari belakangku, dan dari arah kananku, dan dari arah kiriku, dan dari atasku. Karena banyak godaan, baik di hadapan kita, di belakang kita, di arah kanan, arah kiri. Banyak godaan-godaan yang kita bisa terjerumus pada godaan itu kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya dijaga baik dari hadapan, dari belakang, arah kanan, arah kiri, dari atasku. Wa a'udzu bi'adzabatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari diserang atau ditenggelamkan dari bawah. Diserang atau ditenggelamkan dari bawah. Ini doa yang dibaca baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Lengkapnya, Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzabatika an uqtala min tahti. Di buku kecil kitab zikir pagi dan petang itu lengkap dengan artinya, lengkap dengan artinya. Di dalam doa ini yang sangat agung, Rasulullah SAW memulai permohonannya kepada Allah SWT, yaitu al-afiyah. Dimulai permohonannya kepada Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat. Dan tentu keselamatan ini tidak ada bandingannya, tidak dapat ditandingi oleh satu apapun. Keselamatan, semua kita butuh selamat, butuh
keselamatan dunia dan akhirat. Makanya itu diletakkan oleh Rasulullah SAW permohonannya justru pada bagian yang pertama. Memulai Rasulullah dalam permintaannya bagaimana dia mendapatkan keselamatan urusan dunia dan akhirat. Karena disebutkan waman u'tiyal afiyah fid dunya wal akhirah faqad kamula nasibuhu bil khair. Karena barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan akhirat, sungguh dia telah sempurna bagiannya dalam berbagai kebaikan, minal khair, atau dari segala kebaikan. Telah sempurna bagian dia dari segala kebaikan apabila sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Yang tentunya harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan oleh Allah. Kalau kita dijaga, diselamatkan oleh Allah, tentu kita akan diarahkan oleh Allah. Akan diberikan hidayah, akan diberikan petunjuk dengan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian disebutkan juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ibn Abdul Muttalib itu adalah paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, ajarilah aku atau ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan meminta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk permintaan itu minta dipelajari kepada Rasulullah SAW. Ini paman daripada Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Muttalib, mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan meminta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Rasul SAW kepada pamannya Abbas Abdul Muttalib? Qala, Rasulullah SAW mengajarkan apa yang dimintanya, yaitu salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Justru yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Al-Abbas bin Muttalib, mintalah kepada Allah keselamatan. Salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah yaitu keselamatan. Setelah Al-Abbas bin Abdul Muttalib menerima apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Abbas bin Muttalib mengatakan, famakattu ayyama. Kemudian aku tinggal beberapa hari. Setelah beberapa hari berlalu, aku datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta lagi kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan memohonnya, meminta sesuatu itu kepada Allah. Artinya minta lagi. Al-Abbas bin Muttalib minta lagi, datang lagi setelah beberapa lama, kemudian datang lagi, minta lagi untuk diajarkan sesuatu yang dia bisa meminta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Al-Abbas pamannya, ya Abbas, ya ammi Rasulillah, wahai Abbas, paman daripada Rasulullah SAW. Yang mengatakan Rasulullah SAW. Kalau Abbas ini pamannya, wahai Abbas, paman Rasulullah SAW. Kemudian diajarkan apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu justru apa yang disampaikan pada di pertanyaan yang pertama. Rasulullah mengatakan, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kamu kepada Allah SWT keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya pada kalimat yang pertamanya dibaca oleh Rasulullah SAW pada setiap pagi dan setiap sore, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dan kalimat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat pamannya yang meminta untuk diajarkan sesuatu yang bisa dia minta sesuatu itu kepada Allah. Dengan apa? Salillaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Itu kalimat yang pertama. Kemudian
Disebutkan juga di dalam hadis Musnad dan Sunan At-Tirmidzi bersumber daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu, artinya di hadapan para sahabat. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya? Sallallahu al-afwa wal afiyata. Kalau yang pertama yang diminta adalah keselamatan. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Yang kedua ini yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afwa. Mintalah kamu kepada Allah, yaitu pemaafan. Mintalah kamu kepada Allah pemaafan dan keselamatan. Nah, kalau yang pertama yang diminta itu adalah keselamatan, kemudian yang kedua ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk meminta kepada Allah SWT, yaitu pemaafan dan keselamatan. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah meminta kepada Allah pemaafan? Karena kita ini banyak melakukan perbuatan kesalahan. Nah, diakui ataupun tidak diakui, harus diakui kalau kita ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Minta kepada Allah SWT supaya mendapatkan pemaafan. Kalau diberikan oleh Allah pemaafan, maka kita akan didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita betul berbuat kebaikan, bertaubat dari berbuat kejelekan. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat, siapa? Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, yang diawali dengan ittaqillaha haitsu ma kunta. Wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas apa Mu'adz bin Jabal. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Setelah itu Rasulullah merintahkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Artinya kita jangan menunda-nunda untuk menebus kesalahan yang telah kita lakukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu kata Rasulullah tamhuha, menghapus kejelekan atau kesalahan yang telah dilakukan. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta kepada Allah pemaafan dan keselamatan. Salillahal afwa wal afiyah. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya ditegaskan lagi, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan min al-afiyah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keyakinan. Tidaklah seseorang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keyakinan yang lebih baik daripada keselamatan. Keyakinan ini adalah merupakan karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba. Kalau kita yakin diberikan oleh Allah anugerah dalam bentuk keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan mengenai apa? Ya yakin akan semua apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara kebaikan dijanjikan oleh Allah dengan mendapatkan kebaikan. Dari kemaksiatan perbuatan dosa Allah mengancam dengan hukuman, dengan siksaan. Yakin seperti itu, maka orang ini akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Kalau sudah betul-betul dia diberikan oleh Allah keyakinan di dalam hatinya, maka dia akan selalu awas dan waspada di dalam mengarungi kehidupannya. Nah, ada yang lebih lagi daripada karunia dalam bentuk keyakinan, itu adalah al-afiyah, yaitu keselamatan. Nah, berarti keselamatan itu karunia yang lebih tinggi lagi daripada karunia dalam bentuk
dalam bentuk keyakinan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keyakinan fa inna ahadan lam yu'ta, tidaklah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada keyakinan melainkan al-afiyah, kecuali yaitu keselamatan. Berarti keselamatan ini sangat kita butuhkan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan, makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Setelah itu kita lanjutkan, Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian setelah itu di sini dijelaskan al-afwu, yang kita minta pemaafan. Allahumma inna as'alukal afwa, pemaafan. Di sini dijelaskan yaitu mahwudz dzunubi wa satruha. Mahwudz dzunubi wa satruha. Yang dimaksudkan pemaafan itu adalah penghapusan dosa-dosa dan penutupannya. Ya, dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah dan akan ditutupi. Akan ditutupi. Wa hiya ta'minullah li 'abdihi min kulli niqmatin wa mihnatin. Yaitu ta'minullah, pemberian keamanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dari segala siksaan dan ujian. Dari segala siksaan dan ujian. Artinya aman daripada siksaan, hukuman dan ujian. Apabila dosa-dosa itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditutupi, sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Dihapus, kita diberi taufik oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan. Allah akan memberikan taufik apabila kita berdoa kepada Allah, kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Orang ini akan diberi taufik oleh Allah untuk terus melakukan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan menghapus dosa-dosa. Akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bisarfis su'i anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kepada dirinya dari melakukan kejelekan. Akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang itu dihadapkan dengan kebaikan, dengan kejelekan, dipalingkan oleh Allah untuk melakukan kejelekan itu. Ini karunia Allah, merupakan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang meminta kepada Allah supaya diberi pemaafan dan keselamatan, kemudian diterima doa itu, akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan kejelekan. Tidak hanya itu, wa wiqayah, bisarfis su'i anhu wa wiqayatihi minal balaya wal asqam wa hifdhihi minasy syurur wal atham. Allah SWT akan memalingkan seorang hamba daripada melakukan kejelekan, kejahatan, dan juga dilindungi dari berbagai cobaan dan kesusahan. Wa hifdhihi minasyurur, dijaga oleh Allah SWT daripada keburukan dan perbuatan-perbuatan dosa. Dijaga oleh Allah daripada keburukan-keburukan dan perbuatan dosa. Artinya orang ini akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Seperti itu. Sehingga dari kebaikan-kebaikan dilakukan itu, maka akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian waqad sa'ala sallallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dan Rasul SAW telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Begitu juga yang diminta Rasul SAW kepada Allah yaitu keselamatan di dalam agama, di dalam dunia, keselamatan bagi keluarga, keselamatan daripada harta. Adapun permohonan Rasul SAW kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai keselamatan dalam agama, yaitu minta perlindungan, di mana Rasulullah SAW minta perlindungan dari segala perkara yang bisa memburukkan, bisa mencoreng agama.
Artinya Allah akan berikan perlindungan dari segala perkara yang bisa membuat jelek agamanya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiddin. Karena dalam doa itu as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini, dalam agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pemaafan dan keselamatan dalam agamaku. Kalau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dilindungi daripada segala perkara yang bisa mencoreng agamanya. Akan dilindungi oleh Allah dari segala perkara yang bisa memburukkan agamanya, dan juga akan dilindungi daripada perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan di dalam menjalankan agama. Akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma fid dunya, adapun permohonan yaitu keselamatan dalam dunia, talabul wiqayah min kulli amrin yadurrul 'abda fi dunyahu, yaitu permintaan perlindungan atau minta perlindungan dari segala perkara yang bisa mendatangkan madarat, yang bisa mendatangkan bahaya bagi seorang hamba baik di dunianya, apakah itu berupa musibah ataupun bencana, au darra, atau segala yang bisa mendatangkan bahaya. Ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah meminta supaya mendapatkan perlindungan dari segala perkara yang mendatangkan bahaya bagi seorang hamba di dunianya, apakah itu berupa musibah ataupun bencana, atau segala yang bisa mendatangkan bahaya atau yang sejenisnya. Aunah bidalik. Adapun yang diminta yaitu fil akhirah, dalam akhirat, bahwa talabul wiqayah, minta perlindungan kepada Allah dari kejadian-kejadian besar di akhirat nanti, wasyadaidiha, dan minta dilindungi oleh Allah dari minta perlindungan dari Allah, yaitu berupa kesulitan-kesulitan di akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam uqubat, dari berbagai macam siksaan, hukuman. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti supaya terhindar daripada kejadian-kejadian besar, termasuk juga kesulitan-kesulitan dan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam hukuman dan siksaan. Amma fil ahl, yaitu minta keselamatan untuk keluarga, fabi wiqayatihim minal fitan, yaitu minta kepada Allah Subhanahu supaya dilindungi dari berbagai fitnah yang akan menimpa kepada keluarga, dari berbagai fitnah yang menimpa keluarga, dan meminta juga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga itu dari berbagai bencana dan ujian. Ini mengenai keselamatan yaitu keluarga. Kemudian Rasul juga meminta agar dilindungi atau diberi keselamatan dalam urusan harta. Bagaimana bentuk keselamatan urusan harta yang diminta Rasul? Yaitu bihifdzihi mimma yutlifuhu, yaitu dijaga harta itu dari hal-hal yang bisa membinasakan harta itu sendiri. Meminta kepada Allah supaya dijaga harta itu dari hal-hal yang bisa membinasakan. Apakah di sini disebutkan apakah tenggelam atau kebakaran atau dicuri orang lain. Minta kepada Allah supaya harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang semacamnya. Fa jama'a fi dzalika su'al Allah al-hifdha min jami'il awarid al-mubdiyah wal akhbar al-mudirrah. Kemudian Rasul SAW mengumpulkan dari semua apa yang diminta kepada Allah SWT, yaitu untuk memelihara dari semua halangan, semua rintangan yang menyakitkan, dan dari semua bahaya-bahaya yang bisa memadaratkan, bisa mendatangkan bahaya. Dari doa-doa yang telah disampaikan tadi, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, keselamatan
pada agamaku, duniaku, kemudian keluargaku dan hartaku. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan permintaannya, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah cacatku, tutupilah kekuranganku. Karena aurat itu ya cacat, kekurangan. Ya. Wa kullu ma yasu'uni kashfu, dan tutupilah segala apa yang tidak aku sukai jika sesuatu itu tersikap, jika sesuatu itu terbuka. Ya, minta kepada Allah supaya ditutupi cacatnya, aibnya, kekurangannya, kelemahannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang tidak disukainya. Apabila sesuatu itu terbuka, tersingkap di hadapan orang. Seperti wa yadkhulu fi dzalika al-hifdz min inkishafil aurah, dan masuk di dalamnya juga, di dalam permintaan untuk ditutupi aurat, yaitu pemeliharaan dari tersingkapnya aurat, pemeliharaan, penjagaan dari tersingkapnya aurat. Yaitu kita tahu kalau auratnya laki-laki antara pusar dan lutut, itu aurat laki-laki. Adapun auratnya wanita, di sini disebutkan jami'u badaniha, semua badannya itu adalah merupakan aurat bagi wanita. Wa hariyun bil mar'ah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa sepatutnya, bahkan sewajibnya bagi seorang wanita untuk menjaga ataupun untuk selalu membaca doa ini, tuhafid ala hadzal doa. Khususnya di sini ditekankan kepada wanita agar supaya membaca doa ini dengan kalimat, ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah auratku. Apalagi kata penulis kitab ini, di zaman kita sekarang ini kebanyakan dari kalangan para wanita yaitu membuka aurat. Artinya banyak dari kalangan wanita yang tidak memperhatikan masalah aurat, sehingga di sini ditekankan kepada para wanita untuk menjaga hijabnya, untuk menjaga agar dia betul-betul menutupi aurat dengan sempurna. Fatil katub di sa'idaha, karena kebanyakan pada wanita di zaman sekarang ini, kata penulis kitab ini, yaitu kebanyakan wanita menampakkan lengannya, yang lain juga menampakkan betisnya, dan sebagian yang lain juga menampakkan dada dan lehernya. Dan itu kebanyakan pada wanita. Begitu juga sebagiannya bahkan melakukan hal-hal yang lebih parah daripada semuanya itu. Nah, melakukan hal-hal yang lebih parah daripada semuanya itu. Apakah itu dengan perzinahan dan yang sejenisnya. Adapun para wanita yang betul-betul terpelihara dan menjaga kehormatan dirinya, tatajannab dari kepulang. Maka wanita yang betul-betul terpelihara dan wanita yang menjaga kehormatan dirinya, maka mereka akan menjauhkan diri daripada semuanya itu. Artinya betul-betul akan menutupi aurat dengan sempurna. Makanya hendaknya wanita itu selalu meminta kepada Allah SWT dan terus-menerus abada, di sini sampai ditekankan abada, terus-menerus dia meminta kepada Allah agar dipelihara dari berbagai fitnah. Ayyahfadhaha minal fitan. Hendaknya agar Allah SWT memeliharanya dari berbagai fitnah. Wa ayyamunna 'alaiha bisatri auratiha. Dan meminta kepada Allah agar dianugerahkan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah terhadap para wanita untuk menutupi auratnya. Makanya di dalam permohonan tadi, Allahumma stur aurat. Ya Allah, tutupilah auratku. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, wa amin rawati. Ya Allah, amankan rasa takut yang ada pada diri. Amankan rasa takutmu. Di mana aman itu lawannya itu takut. Lawannya takut. Wal khawfu wal hazan, takut atau bersedih. Fa bi hadza Rasulullah, wa bi hadza su'alullah ayyujannibahu kull amrin yukhfihi aw yuhzinuhu.
yukhifuhu atau yuhzinu. Pada doa ini ada permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dirinya dari setiap perkara yang menakutkan dan yang menyedihkannya, dan juga yang bisa mencemaskannya, yuqliquhu, yang bisa membuatnya cemas. Kita minta pada Allah supaya diberi keamanan dari rasa takut jiwa kita ini. Permintaan berikutnya, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtar min tahti. Ya Allah, jagalah diriku dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu, berlindung dari ditimpa secara tiba-tiba yang datang dari bawahku. Ini kalimat yang terakhir yang diminta oleh Rasulullah SAW. Di dalamnya yaitu permintaan Allah SWT agar bisa melindungi, agar memberikan perlindungan terhadap kebinasaan-kebinasaan dan kejelekan-kejelekan yang selalu mengintai kepada manusia dari segala arah. Itu dari 6 arah yang disebutkan tadi. Sehingga dia minta dijaga oleh Allah di depan, di belakang, di kanan, kiri, di atas, dan berlindung kepada Allah dari mendapatkan sesuatu yang bisa datang secara tiba-tiba dari bawahnya. Makanya di sini disebutkan faqad ya'ti syarr wal bahaya minal amam. Kadang keburukan itu atau bencana itu datang dari depan, atau datang dari belakang, datang dari arah kanan, datang dari arah kiri, datang dari atas, datang dari bawah. Wa huwa la yadri min ayyi jihatin qad yafja'uhul bala. Dan seseorang itu tidak tahu dari arah mana bala itu, cobaan, musibah itu akan datang secara tiba-tiba. Dia tidak tahu, dan tidak tahu kapan dia akan ditimpa musibah. Sehingga dia meminta kepada Allah, Rasul SAW meminta kepada Allah ayyahfadhahu, agar Allah memeliharanya, menjaganya dari semua arah, dijaganya dari semua arah. Thumma inna minasyarril 'azim alladhi yahtaju al-insanu ila al-hifdzi minhu syarrus syaitan. Dan sesungguhnya di antara keburukan yang sangat besar yang dibutuhkan manusia untuk dipelihara, untuk dijaga darinya, yaitu keburukan setan. Nah, setan ini akan terus berusaha untuk mengganggu manusia, berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan, di mana setan itu menunggu kesempatan manusia untuk menggoda manusia, sehingga setan itu akan mendatangi manusia, baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dan juga dari kiri, untuk menjerumuskan ke dalam al-masaib, ke dalam musibah-musibah, waliyajurrahu ilal balaya wal mahalik. Dan setan itu akan terus berusaha untuk menarik manusia kepada kebinasaan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan manusia dari jalan Allah dan dari jalan keistiqomahan. Ini programnya syaitan, di mana kita semua yang dijadikan target oleh syaitan untuk selalu dihalang-halangi di dalam melakukan kebaikan dan didorong untuk melakukan kejelekan, baik dari depan, belakang, kanan ataupun kiri. Sudah masuk waktu bisa? Ya, tafadhal, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang terakhir di mana Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT supaya dijaga dirinya dari depan, belakang, kanan, kiri, karena memang setan itu akan terus berusaha untuk menggoda manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Setelah setan diusir oleh Allah SWT disebabkan karena dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Allah SWT, lalu setan mengatakan kepada Allah SWT, "Fabima aghwaytani," sebagaimana engkau ya Allah telah menyesatkan aku, telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat. Kemudian setan berjanji, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Setelah itu setan juga mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum," kemudian benar-benar akan kami datangi mereka manusia akan datangi kita semuanya ini, min baini aydihim, dari depan mereka. Dari depan mereka akan didatangi, digoda oleh siapa? Oleh setan. Min baini aydihim, dari depan mereka. Apa di depan ini? Realitasnya menyatakan yaitu dari kehidupan akhirat. Karena kita ini selalu melangkah maju ke depan menuju kehidupan akhirat. Orang yang menuju kehidupan akhirat itu akan diganggu oleh setan, akan dihalang-halangi oleh setan supaya dia tidak melakukan amalan-amalan kebaikan untuk kehidupan akhiratnya. Min baini aydihim wa min khalfihim, akan didatangi dari arah belakang mereka. Di belakang ini adalah dunia yang selalu kita tinggalkan. Di mana setan itu akan menggoda kita bagaimana kita ambisi kepada kehidupan dunia. Yaitu min khalfihim, di belakang kita. Kita semakin hari semakin membelakangi dunia, semakin mendekati kepada kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat dihalang-halangi oleh setan supaya dia tidak melakukan kebaikan yang bisa membuat dia selamat di akhirat, dihalang-halangi oleh setan. Kemudian dihasut untuk ambisi kepada kehidupan yang di belakang, kehidupan dunia. Min khalfihim wa an aymanihim, akan dihalang-halangi setan, akan didatangi setan dari arah kanan. Arah kanan ini adalah perkara-perkara yaitu kebaikan, supaya manusia itu tidak melakukan kebaikan-kebaikan dari kanan. Justru akan dihasut oleh setan untuk melakukan kejelekan, itu didatangi dari arah kiri. Berarti kita ini jadi target setan, selalu dikepung oleh setan dari semua arah, baik di depan, di belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Setelah itu setan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidu aktsarahum syakirin," dan engkau wahai Rabb tidak akan mendapati kebanyakan daripada manusia yang bersyukur kepada Allah. Engkau tidak akan mendapati manusia, kebanyakannya tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba-hamba yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dikatakan setan, kamu tidak akan mendapati kebanyakan daripada manusia bersyukur. Karena kebanyakan manusia itu mengikuti apa? Godaan-godaan setan, langkah-langkah setan. Padahal Allah telah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun," sesungguhnya setan bagi kamu itu adalah musuh. Dan itu diberitakan oleh Allah supaya kita berhati-hati dengan godaan setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Oleh karena itu jadikan setan itu betul-betul sebagai musuh. Artinya jangan kemudian kita mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menghalang-halangi kita daripada melakukan kebaikan dan selalu mendorong kita untuk melakukan sebaliknya, kejelekan. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tafadhol. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang sudah dijelaskan oleh Ustaz mulai tadi, semuanya sandarannya kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan dan lain sebagainya. Bagaimana pemahaman yang benar? Di saksi lain Allah di firman-Nya menyatakan, aku tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Kalau pemahaman secara umum seolah-olah Allah diatur dengan perubahan nasibnya dia. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana korelasinya dengan pernyataan Allah juga, aku kehendaki dia kebaikan bila aku mau. Dia akan kehendaki kalau dia tidak, kalau juga aku mau. Mohon petunjuk Ustaz, pemahaman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan banyak perintah. Diperintahkan dengan banyak perintah yang itu perintah-perintah menuju kepada kebaikan. Di mana perintah-perintah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu mengarah kepada kemaslahatan manusia, kebaikan daripada manusia. Dan dilarang oleh Allah SWT melakukan kejelekan, karena kejelekan itu akan mendatangkan kemudaratan kalau dia langgar larangan-larangan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tentunya yang pertama kita harus berikhtiar, berusaha. Kita diberi akal oleh Allah, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan supaya kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semua kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu kecuali memang ditolong oleh Allah. Sehingga kita tidak mungkin bisa melakukan berbagai amalan kebaikan yang kita inginkan kecuali diberi pertolongan oleh Allah, diberi bantuan oleh Allah. Sehingga di samping kita berusaha untuk merubah keadaan kita dari yang tidak baik kepada yang baik, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus sejalan antara kita berdoa, kemudian kita berikhtiar, setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut kalau tidak salah. Walladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menempuh ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha. Nah, berarti manusia itu wajib dia untuk berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya dari yang tidak baik kepada kebaikan. Bagi mereka yang berusaha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar aku akan memberikan petunjuk kepada orang itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada pertentangan antara kita berusaha dengan doa yang harus kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada pamannya Abu Talib tatkala dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, katakan wahai ammi kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat itu yang aku jadikan hujjah di hadapan Allah untuk aku bela kau. Tapi ternyata apa? Pamannya yang namanya Abu Talib menutup kehidupannya bukan dengan kalimat tauhid. Justru dia tidak mau untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan kejadian itu. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad
tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu sukai. Rasulullah membimbing pamannya supaya dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi di sampingnya ada gembong daripada orang-orang kafir Quraisy, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Abdullah bin Abi Umayyah yang juga mengajak kepada Abu Talib, apakah kamu sudah tidak suka kepada agama nenek moyang? Nabi Muhammad mengulang lagi dengan kalimat qul la ilaha illallah. Tapi ternyata pada akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat tauhid itu. Turun ayat itu, wahai Muhammad, engkau tidak berhak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu sukai. Innaka la tahdi man ahbabta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat wallahu a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui tentang Abu Talib kalau dia menolak akan kebenaran, sehingga tidak diberikan oleh Allah hidayah, walaupun yang memberikan bimbingan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku keponakan daripada Abu Talib. Karena Allah Maha mengetahui tentang keingkaran daripada Abu Talib seperti itu. Jadi kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah, orang ini kafir, mati dalam keadaan kafir, berarti tidak pantas orang itu untuk diberi hidayah oleh Allah SWT. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW bukan memberikan hidayah, akan tetapi memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Karena itu adalah kewajiban Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang diberikan petunjuk itu adalah pamannya sendiri. Seperti itu. Jadi ada orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk berikan hidayah, dan ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yaitu kita berusaha untuk mengadakan perubahan. Berusaha untuk mengadakan perubahan. Karena tidak mungkin seseorang itu akan berubah kecuali dia berusaha untuk berubah. Allah akan membantu untuk bisa merubah keadaan dirinya sendiri. Dengan dasar ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kecuali orang ini berusaha untuk merubah keadaan dirinya sendiri. Baru Allah akan membimbing orang itu untuk menuju kepada perubahan. Seperti ada dalam koalisi perubahan. Tentu semua kita ingin perubahan. Siapa yang tidak ingin perubahan? Jadi itu disebutkan dalam Al-Quran. Semua kita harus berusaha menuju kepada perubahan. Insya Allah semua kita sepakat. Karena Allah sudah menyatakan seperti itu. Dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Qasas ayat 56. Bisa dilihat nanti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan satu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri. Makanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada perubahan yang lebih baik. Amin. Allahumma amin. Cukup? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.